Dulu, kok mau langsung dibawa? Coba. Ayo cepat. Mas. Allah Akbar. Apa itu? Oke, masnya yang tenang. Astagfirullahaladzim. Loh, mas. Waduh, ini apa? Oh, di sini apa ya? Coba. Sepertinya di sini, Dik. Iya, coba. Kita dengar penjelasannya. Iya, kita dengar penjelasannya terlebih dahulu. Oh, di sini Pak biasanya kejadiannya, Pak. Iya, di sini. Oh, Biasanya di situlah. di sekitaran sini biasanya iya, Pak, ada ya. transaksi jual beli ya. Iya. Oke, saudara. Namun sebelum itu kita pembukaan dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purma Misteri. Kemudian saat ini saya mendapatkan salah satu narasumber kita yaitu dengan Pak siapa? Pak Sapri. Saat Sapri, ini ya. Pak Sapri itu meminta tolong kepada kita bahwasanya itu ada sesuatu yang mengganjal di sini ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu kan dari Pak Sapri sendiri kan berkata bahwa di sini sering ada transaksi jual beli kendaraan. Betul. Cuman transaksinya itu di jam-jam tertentu ya Pak. Betul. Ya jam-jam malam lah ya, sekitar jam 8 sampai jam 10 gitu. Oh, jam 8 sampai jam 10 transaksinya itu. Kalau boleh tahu itu transaksi kendaraannya biasanya setiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali atau bagaimana Pak? Kadang-kadang itu ada seminggu 2 kali, kadang 2 minggu sekali gitu loh. Nah, yang Bapak curigakan itu sebenarnya bagaimana Pak? Apakah Bapak curiga ada motif lain atau bagaimana sehingga Bapak melaporkan kepada kita gitu? Enggak, gini, misalnya posisinya kan itu transaksi di jam-jam malam ya. Terus di samping itu begitu transaksi, kalau ini cerita dari korban ya. Oh, dari korban. Itu katanya kalau udah ditepuk bahunya sini, itu kayaknya ibaratnya pikirannya itu lost gitu. Oh, seperti linglung Iya, jadi. kayak nurut gitu. Jadi kalau di ini ibaratnya nurut. Oh, jadi nurut Iya. begitu. Oh, iya. Dan biasanya transaksinya di sekitaran sini gitu, Pak. Iya. Oh, nah ini jalannya ya, Ini Mas Budi ya. saudara. Coba nanti kita tunggu dulu barangkali memang benar apa adanya, soalnya kan kita kan harus mencari tahu terlebih dahulu ya, Pak ya. Betul sekali. Karena apakah itu benar ada suatu kejadian seperti itu ataupun memang hanya direkayasa oleh korban saja. Nah, maka dari itu nanti kita coba untuk mencari tahu keseluruhannya. Iya, betul. Seperti gitu. Jadi di jalan mana sih Pak biasanya berhentinya? Di sinian ya, sekitaran sini ya? Betul. Oh, oke. Coba saya pegang kamera Mas Udi. Oke, coba kita maju ke depan yuk. Iya, Dik. Oh, jadi di sekitaran sini ya Pak ya? Iya, betul. Memang Jalannya saya juga sepi, merasakan Dik. sesuatu di sini dari energi-energi yang saya rasakan. Coba kita intai dulu. Memang kalau memang benar akan ada kejadian seperti itu, maka kebetulan nanti kita coba untuk menyadarkannya. Iya, betul sekali, Dik. Oh, memang sepi ya Pak ya di sini ya Pak ya? Sepi sini kalau udah jam-jam malam itu sepi sini. Iya, memang sudah sangat sepi sekali. Oh, sebentar, itu kayak ada mau. Dik, lewat, Dik. Coba. Oh, nah ini mobil yang ini Mas. bentar, ini kayak mau apa ini dia ini? Coba kita kesini dulu ya Pak. Kok banyak di situ? Kita umpetan dulu. Kita cari tahu dulu Pak. Coba sini Pak. Kita sembunyi dulu aja ya. Kita harus cari tahu dulu Pak. Oke saudara, kita umpetan dulu. Ih. Shh. Oke, tunggu ya Mas. Astagfirullahaladzim. Sepertinya mau Transaksi mau COD-an apa ya? Iya betul ini. Nah, ini COD-an ini.
Tapi kita belum tahu mau jual apa ini loh. Iya, coba kita intai dulu. Ya, Dik. Coba ke sini. Agak dekat ya. Ada motor. Bentar, itu ada motor, Dik. Kelihatan. Oh, ada motor tuh. Ini orangnya yang biasa itu, Mas. Oh, ini yang biasanya. Orangnya. Iya. Coba. Kayaknya dia nggak tahu kita ini. Nggak tahu kita ya. Kita coba bersuara dulu. Iya. Tadi yang posisi kemarin kan harganya udah sepakat. Mobil Elba. Dulu. Kok mau langsung di bawah? Ini aja. Coba. Ayo coba cepat. Ada Dik. Mas. Sebentar mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ya Allah. Lari, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini masnya nggak sadar loh. Loh, dia kembali. Mas. Jangan lari, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu motornya udah nungguin. Ya Allah. Pak, tenang dulu pak. Ini. Coba saya sadarkan dulu. Ya, Dik, sadarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gak apa-apa. Pak. Masih nggak, Mas? Gak apa-apa mas. Tadi gimana ya? Belum Oke. ngerti loh, Mas. Oke masnya yang tenang dulu. Kayak hipnotis, Mas. Bingung Mas saya. Oke. Mas. Gini Oke, mas. ya, tenang, Mas. Jangan Mas ada penjelasan. Gini Pak, saya mohon kepada Bapak ya, tolong Bapak nanti bareng sama Masnya, saya mau mencoba untuk mengejar pelakunya terlebih dahulu. Iya. Ya? Ya tolong ini Mas Hendrik, Hmm. tolong di ini lah ya. Iya. Saya minta tolong biar warga sini nggak terlalu resah gitu loh. Baik, Pak. baik. Kami akan usahakan, Mohon Pak. nanti diantar ya, Masnya ya. Ini Nanti tolong- menyusul ya. ya, ditampingi Masnya ya, Pak. Oke, coba Masnya kita ke sini, tenang, Mas Budi. Oke, Mas. Kita mau cari orangnya dulu. Oke, saudara, nanti kita lanjut lagi saja. Kita harus mengejar ya. Ya, Dik. Nah, itu tuh pelakunya saudara. Kita kejar. Ya, Dik. Mas, tunggu, Mas. Mas, tunggu dulu Mas. Mas. Mas, Berhenti dulu Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Motornya dia berhenti. Ya, Dik. Iya. Motornya dia berhenti. Kehabisan bensin apa ya? Ayo, Mas. Jangan kemana, jangan, Mas. Tangkap, sudah tangkap. Ayo. Ampun bang. Sini, Mas. Ampun bang. Ya, sini. Sebentar, Masnya tunggu di sini dulu. Sini. Itu Masnya bawa sini, Masnya. Ampun bang. Oke, sebentar. Iya, saya ingin bertanya motif dari panjenengan semua ini sebenarnya tadi itu sedang ngapain? Gimana? Mas, jelaskan, Mas. Coba katakan saja. Ini bang, tadi kan saya mau habis jauh dari mobil, Mm-mm. ya maaf aja bang. Tadi Oh. yang punya mobil saya hipnotis bang, Oh, jadi maaf ya bang. ini dengan Mas siapa ini kalau boleh tahu? Saya Mas Hari. Jangan Mas siapa ini? Berto bang. Mas apa? Berto bang. Mas Tarto. Oh, sebentar. Masnya jangan pada kabur dulu. Ya bang, Coba saya telepon Ki Abu dulu ini. Iya, Dik, coba. Iya, suruh amanin mereka terlebih dahulu. Ya, takutnya kabur lagi kok. Coba sebentar. Itu dipegangin takut kabur itu. Oke, Dik. Mas Budi. Siap. Pegangin takut kabur. Ampun bang. Iya. Iya, Tapi tunggu urusannya saja. nanti. Ya bang. Kenapa pindah bang? Iya. Halo, Ki. Mas Dik, Jenengan di mana Ki posisi? saya ada di rumahnya Pak Do ya? Itu tadi ada mobil lewat, jenengan lihat. Oh iya, saya lihat tadi. Nah, itu jenengan ikutin mobilnya, nanti jenengan nanti ketemu sama saya ini di sini. Di Oke. pinggir jalan. Mobilnya saya ikutin aja. Iya, kalau bisa nanti Oke. jenengan disalip dulu saja. Nanti jenengan ke sini dulu, Ki. Oh, sampai saya ke situ dulu. Oke, Sampai. iya, Oh, ini siap. sampai di arah mana? Arah barat atau Iya, arah barat, arah barat. Oke, Hmm. siap. Hmm. Siap. Sudah berapa lama jenengan ini sudah melakukan hal seperti ini, Mas? Coba katakan. ya kalau setahu saya sih ya sudah ada, ya sering lah Pak. Udah sering. Dik. Udah 1 Oh, tahun pak. sudah 1 tahun. Saya Ih, ikut sama Bang Hari. oh ya Allah, lama banget ya kalian itu sudah melakukan hal Ya, seperti maksudnya itu. Saya nggak kayak gitu maksudnya bang, cuman kan
Ya gimana lagi? Kebutuhan bang. Buat kebutuhan. Tapi kan caranya jangan seperti itu Iya, untuk benar sekali, menghipnotis mereka, gitu kan nggak baik. Kami Kasihan tidak jadi ada pekerjaan korbannya. yang halal gitu mas. Betul. Iya bang. Ya kedepannya saya nggak ulangi lagi bang. Ah. Coba, itu apa ya? Oh iya ini. Itu bang. Ya bang. Iya ini Ki Abu kayaknya. Ki, sebentar. Ki kemari Ki. Sini. Jadi seperti ini Ki. Ini pelaku-pelakunya Ki. Jadi dia ini sering menghipnotis korban-korban yang sering COD-an di tengah di pinggir jalan yang tadi. Yang saya dengan Pak Sapri itu menuju ke TKP. Nah ini orang-orangnya. Foto tadi saya dulu Pak Lurah ini. Jaga-jaga di sini tuh, masalah takut ada apa-apa. Oke. Nah ini saya mohon kepada jenengan. Ini mereka dibawa dulu. Oke, Sir. Ini Mereka kita diamankan dulu ya Ki. Dua orang saja langsung ya. Kalau 2 orang nanti motornya yang satu ini nggak bisa diamankan. Oh iya. Nanti saya suruh Mas Budi dulu. Oke. Suruh Mas Budi ke tempatnya Pak Lurah. Pak Lurah langsung. Iya. Oke. Ayo, Mas, satu-satu. Ayo. Oke. Kita tolong. Kami berintrik. Iya. Amanin Mas Budi. Mari dulu ya. Mas Budi sini. Nanti kalau misal ada mobil sama si Pak Sapri itu, Iya. nanti suruh datang ke sini ya. Kalau ketemu ya. Oke, siap. Iya. Ini motornya diamanin, motor ini diamanin. Allah, akhirnya kita sudah menangkap nih saudara. Kita tinggal, iya. Kita tinggal menunggu posisi dari Pak Sapri dan juga korbannya untuk datang ke sini. Mas Budi nanti kalau ketemu di itu ya disuruh ke sini ya. Siap nih. Oke, sembari menunggu saudara. Dan juga pelakunya sedang dibawa ke tempatnya Pak Lurah. Insya Allah nanti kita akan interogasi. Cuman lebih jelasnya nanti kita akan mencoba menceritakan keseluruhannya dan mencari tahu bagaimana sih awal permulaan dari korbannya itu sampai dihipnotis saudara. Oke, kita sambil nunggu Mas Budi ke sana sambil memanggil. Akhirnya kita sudah menangkapnya di jalan ini saudara. Sebentar, ini motor saya pinggirin dulu. Kita pinggirin dulu saudara motor kita sembari nunggu korbannya dan juga narasumber kita ke sini. Takutnya nanti ada motor lewat di sini sih. Alhamdulillah. Sini sebelah sini. Jadi, tadi sudah saya amankan ke tempat Pak Lurah dan Iya. kendaraannya juga saya amankan di sana. Oke, alhamdulillah. Ini berarti korbannya ya? Ini korbannya ya. Ayo, coba kita ke sana yuk. Oke. Coba kita tanyakan dulu. Siap. Ini ya Pak ya? Berarti korbannya tadi ya? Oke, coba kita deketin yuk. Iya. Oh, ini korbannya. Iya Ki, betul. Ini dengan korbannya. Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Ragil ya. Oh, Mas Rakil. Oh iya. Iya, Bu. Jadi begini Mas, memangnya sebelumnya Masnya gimana sih motifnya kok sampai jenengan hampir dihipnotis gitu? Tadinya sih udah telepon-teleponan udah janjian dari siang ya. Ketemuan niatnya mau jauh-jauhan mobil gitu. Oh. Tiba-tiba pas waktu di tengah sana di kuburan itu kayak semacam tiba-tiba bengong gitu loh saya. Oh, pas sudah ketemuan sama orangnya. Iya. Habis itu bengong nggak tahu apa-apa nggak tahu habis apa-apa itu. gitu. Terus Iya. sampai sekarang juga kepalanya masih pening. Masih pening. Hipnotis gitu loh. Oh, coba. Permisi ya Mas, saya punten ya. Saya pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah. Oke, coba gimana Mas? Sudah mendingan? Alhamdulillah. Nah, ini karena berhubung sudah ada hampir aja kena korban ini Mas Rakil ya kan. Jadi Tapi Kenapa pada nih? Ki, ada sebentar, ada sesuatu itu di dalam. Ada sesuatu. Coba kita cek. Astagfirullahaladzim. Ada apa itu, Mas? Hah? Itu, Mas. Ada apa sih? Kan benar.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke, masnya yang tenang. Astagfirullahaladzim. Loh, mas. Waduh, pingsan ini apa? Tidak salah sendiri tadi. Pingsan ya? Iya pingsan dia. Ya Allah. Aduh, gimana ini? Pikiran dia sudah terganggu nih mas. Ya udah gini aja gini. Ini mobilnya dibiarkan dulu di sini. Jenengan Ki sama Pak Sapri bawa masnya ini ke sana ya. Iya, Ke diamankan Pak dulu ya, Lurah Mas. dulu ya. Iya. Oke. Oke, Mas Budi. Makhluknya masih ada di dalam. Coba kita korek informasi. Coba kita korek informasi dari makhluk ini, saudara. Astagfirullahaladzim. Sebentar, ada motor lewat, takutnya dirinya itu kaget kalau kita buka. Coba kita masih pegang. Bismillah. Tarik mas, tarik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum. Saya ingin mengeluarkan informasi dari diri Anda. Saya kunci dulu diri Anda. Sebenarnya tujuan Anda tadi itu apa dan mengapa Anda malah justru menghantui mobil ini? Dia nggak mau bicara. Coba ini saya masukin ke rekening jenengan Mas Yudi ya. Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Namun kedatangan saya di sini itu ingin mencari tahu dan apa sebenarnya tujuan Anda sehingga Anda mengganggu mobil milik Mas Ragil. Diriku hanya menghipnotis yang punya mobil ini supaya menyerahkan kepada tuanku. Oh, jadi itu tugas Anda ya? Memang diriku yang pengaruhinya. Astagfirullahaladzim. Sudah berapa banyak korban yang sudah tuan Anda itu dapat? Kau tak perlu tahu jumlahnya berapa. Saya harus mencari tahunya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, terbukalah. Allahu Akbar. Beritahu saja, sudah berapa banyak korbannya? Ampun. Sebenarnya sudah 5 kendaraan sudah diambilnya. Astagfirullahaladzim. Sudah 5. Baik, Iya. saya tutup dulu saudara energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ya Allah. 5 itu termasuk sangat banyak loh. Kemudian, apakah ada makhluk lain selain diri Anda yang membantu Tuhan Anda untuk mencoba menghipnotis para korban? Tentunya masih ada 2 makhluk lagi. Oh, masih ada 2 makhluk lagi. Iya. Oh, dia memiliki tugas yang berbeda ya? Tentunya ada tugas yang menghadang mobilnya atau kendaraan yang mau ditujui. Oh, jadi seperti itu. Baiklah. Saya sudah mengetahui keseluruhannya. Cuman begini. Saya di sini memohon dengan sangat kepada diri Anda untuk sudahilah apa yang sudah Anda lakukan. Anda itu sudah hampir menyusahkan orang lain, membuat orang lain itu rugi akibat dari ulah dari diri Anda. Tetapi diriku tidak berani untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh tuanku. Loh, memangnya Anda tidak tahu di mana keberadaan Tuhan Anda saat ini? Tidak tahu. Tuhan Anda itu sudah kami tangkap. Kenapa dirimu tangkap? Lah, dirinya itu hampir mengambil mobil orang lain loh. Itu dasar ulahku. Iya, saya tahu. Mengapa Anda baru tahu? Karena diriku belum melihat mereka. Oh, seperti itu. Ya sudah, begini saja. Saya mohon dengan sangat untuk kedepannya kepada diri Anda jangan mengulangi lagi hal seperti ini. Baiklah. Diri udah akan mengulangi lagi. Ampuni aku. Jauhkan pada itu. Ya, tenang saja, saya sudah menjauhkannya. Begini. Apakah Anda bersedia untuk saya cabut perjanjian Anda dengan Tuhan Anda?
Diriku masih bingung. Bingung kenapa? Sedangkan tuanku sudah ditangkap olehmu. Ya sudah, Tuan Anda sudah kami tangkap. Apa yang ingin Anda dapatkan kepada Tuan Anda? Sedangkan Tuan Anda itu sudah kami cabut ilmunya. Baiklah, diriku akan menuruti apa yang kau katakan. Yakin Anda akan menuruti perkataan saya? Iya, diriku yakin. Tidak ada paksaan dari diri dalam lubuk hati Anda. Oke, sekarang apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Iya. Sekarang ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aminkan seperti saya. Alhamdulillah, karena Anda sudah bertobat, Anda harus berjanji untuk kedepannya jangan ikut campur dengan urusan bangsa manusia lagi dan jauhi bangsa manusia. Baiklah, diriku berjanji. Baiklah, silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok ada pocong di sini, Dik? Sebentar, kita korek informasi dari pocong ini. Iya. Hai pocong. Apa tujuan Anda? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mukanya rusak sekali, Dik. Apa tujuan Anda datang kemari? Saya di sini untuk menetralisir mobil ini karena habis menjadi astagfirullahaladzim. Karena habis terjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian Anda ini bertujuan untuk apa? Mewujudkan diri seperti ini di hadapan kami. Mengusir kami. Kenapa? Anda tidak suka, Anda tidak terima. Karena kami yang telah mengganggu Tuhan. Oh, Tuan Anda. Maksud Anda itu para pelaku yang kami tangkap tadi. Astagfirullahaladzim. Lantas, apa tujuan Anda dan apa tugas Anda itu sebenarnya? Bertugas untuk menghasut agar bertemu Tuhan. Oh, meyakinkan para pelaku gitu. Supaya bisa bertemu dengan Tuhan Anda. Jadi seperti itu. Baiklah, saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya masukin ke raga jenengan, Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Asal dirimu tahu, Bagaimana? diriku hanya menghasut orang yang mempunyai mobil ini supaya berhenti. Oh, jadi seperti itu. Anda itu dari awal sudah menghasut di mana korban yang akan ditargetkan oleh Tuan Anda supaya kedepannya Tuan Anda itu menyuruh pocong yaitu diri Anda agar meyakinkan target tersebut dan bisa ketemuan di tengah jalan, di pinggir jalan maksud saya. Tentunya di tempat yang tadi kau temui atau kau cegah mereka. Iya, saya sudah mengetahui semuanya. Namun begini, Anda itu sudah keterlaluan. Anda itu sudah menghasut para korban supaya korban tersebut bertemu dengan Tuan Anda. Sedangkan nanti Tuan Anda akan mengambil kendaraan mereka. Memang diriku selalu membantu Tuanku untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Lantas, tugas Anda itu kan menghasut. Lantas, berarti putih hitam tadi adalah yang menghipnotisnya ketika sudah sampai di tempat. Iya, memang benar. Dialah yang menghipnotis manusia yang mempunyai kendaraan yang telah dituju oleh Tuanku. Oh, jadi seperti itu. Kemudian begini, Tuan Anda itu sudah kami tangkap.
Lantas, mengapa Anda ingin mengusir kami? Justru karena kau sudah menangkap tuanku, maka dari itu diriku harus menemuimu. Untuk apa Anda menemui kami? Karena diriku tak akan terima atas apa yang kau lakukan pada tuanku. Jadi astagfirullahaladzim. Percuma saja saya sudah mencabut ilmu Anda sebelum saya masukin diri Anda ke raga saudara saya. Saya sudah mencabutnya secara diam-diam. Begini, daripada Anda terus ikut campur dengan urusan bangsa manusia, alangkah baiknya supaya Anda itu bertobat dan kembali ke alam Anda daripada Anda ikut campur. Kembalikan dulu tuanku. Oh, tidak akan. Diriku tak akan menuruti apa yang kau katakan bila mana dirimu tak mau untuk mengembalikan tuanku lagi. Untuk apa saya mengembalikan tuan Anda? Kami belum memberikan nasihat kepada tuan Anda. Jadi mau tidak mau, kami tidak akan mengembalikannya terlebih dahulu sampai dirinya itu bertobat seutuhnya. Berani sekali dirimu menghalangi apa yang direncanakan oleh tuanku. Dan kau juga mengetahui lokasi yang dimana dia memberhentikan kendaraannya. Karena saya mendapatkan informasi tersebut dari narasumber kami, dan Pak Sapri itu menunjukkannya di tempat tersebut. Karena tempat tersebut sudah dicurigai oleh para warga setempat. Wah, ternyata ada manusia kurang ajar sekali menyampaikan sesuatu kepadamu. Anda tidak perlu seperti itu, Anda tidak perlu emosi. Karena tujuan Pak Sapri itu baik untuk menyadarkan para pelaku dan untuk menyadarkan korban supaya tidak ada korban selanjutnya lagi. Lihat saja, akan ku cari dia. Mohon maaf, Anda tidak akan bisa mencari Pak Sapri karena kami akan terus melindungi dirinya dari makhluk-makhluk seperti kalian. Begini saja, daripada Anda memiliki rasa dendam, lebih baik Anda bertobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak bisa sebelum kau belum mengambilkan tuanku. Percuma saja diriku untuk bertobat. Jadi Anda tetap kekeh tidak ingin bertobat? Tidak mau. Kenapa? Itu jalan yang lebih baik daripada Anda ikut campur dengan urusan bangsa manusia. Sudah kukatakan, kembalikan dahulu tuanku. Mohon maaf, saya tidak akan mengembalikan tuan Anda. Jadi Anda tetap kekeh setia dengan tuan Anda ya? Tentu saja. Jika Anda tetap kekeh dengan tuan Anda, maka mohon maaf, saya juga tidak ingin panjang lebar dengan urusan Anda, ikut campur dengan urusan bangsa manusia. Yakin dari lubuk hati Anda tetap setia dengan tuan Anda ya? Tentu saja tidak akan setia kepadanya sampai kapanpun. Berarti itu keinginan Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, leburkanlah pocong ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bangun Mas Uti. Kita masih ada beberapa makhluk lagi, tinggal 1 kalau tidak salah, dan besar kemungkinan dia itu adalah pengikut setia dari tuannya. Loh ini Kiapu sama Ki aku balik lagi. Gimana Ki? Gimana Pak Sapri? Apa? Sampai bawa itu apa? Dharma Wijaya. Oh Liontin, Itu nggak bisa mau sembuh. nggak mau sadar gitu. Nggak sadar ya. Oh, Coba nanti pakai coba. batu tang. Ini saya ada Liontin ini, Oke. sengaja buat pegangan. Oke. Ini coba pakai ini. Iya, Ya. coba pakai ini. Coba pakai ini. Oke. Iya, sampean hati-hati. Iya berarti nggak sadar dari tadi sudah di. Iya, sudah langsung itu. Oh. Tapi itu nggak mau sadar. Nggak usah sama sekali. Oh iya. Makanya saya terus langsung ke sini sama. Oke. Iya. Oke. Saya terus langsung ke sana. Iya. Oke, hati-hati Ki. Hati-hati Ki, hati-hati Pak Sapri ya. Nah. Iya. Siap. Oh ternyata belum sadar Mas Putih. Nah. Coba kita mencari makhluk yang ada di sekitaran sini. Saya juga masih merasa energinya masih ada di sini, Dik. Iya, saya juga merasakannya. Oh iya, motornya ketinggalan tadi tuh. Iya, aku pantesan bonceng tadi. Iya. Di sini nggak ada. Masuk ya. Sebentar, saya merasakan ada kecurigaan dari belakang bagasi loh. Coba Dik. Ini bisa dibuka nggak? Coba bisa dibuka nggak? Bisa.
Bisa coba. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata ada makhluk lagi Hendrik, ini yang kau maksud tadi. Iya, saya curiga karena tadi ada salah satu makhluk yang belum kita selesaikan. Iya. Yang tadi saya dapat informasi dari kunti hitam tadi. Dirinya itu berkata ada beberapa makhluk lagi. Berarti ini tinggal yang terakhir mungkin. Coba kita kunci dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Saya tidak akan melepaskan diri Anda. Saya harus mencari tahu tujuan Anda itu sebenarnya apa. Dia berkata apa, Sudi? Katanya dia itu nggak terima atas apa yang kita lakukan kepada Tuhan, Hendrik. Oh, seperti itu. Iya. Ya sudah, begini saja biar lebih jelas. Saya masukin ke arah ganjangannya, Mas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Diriku tidak akan terima atas apa yang kau lakukan kepada Tuanku. Oke, saya mau mengetahui Anda itu adalah peliharaan dari Tuhan Anda yang tadi saya tangkap. Bebaskan mereka, Tidak akan. atau tanganku ini akan menyelamatkanmu. Mohon maaf, saya tidak akan membebaskan mereka. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi tujuan Anda itu ketika ada orang lain yang menghalangi tujuan Tuannya, maka Anda yang akan turun tangan. Tentu saja diriku yang akan turun tangan untuk menghadapi manusia siapapun yang menghalanginya. Oh, astagfirullah. Anda tenang terlebih dahulu. Saya di sini tidak ada maksud untuk menghakimi diri Anda. Justru saya ingin mengingatkan kepada diri Anda untuk menjauhi Tuhan Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, tundukkanlah makhluk ini dan kuncilah. Allah Akbar. Begini, saya ingin mengorek informasi tentunya dari diri Anda. Apakah Anda itu adalah pemimpin dari makhluk-makhluk yang sebelumnya saya temui? Memang diriku yang memimpinnya dan menyuruh para makhluk junjunganku untuk mencegah siapapun yang diperintahkan oleh Tuanku. Astagfirullahaladzim. Berarti semua Dan mereka sudah berhasil mengambil kendaraan yang diambil oleh Tuanku berkat diriku. Iya, saya tahu. Saya memahami. Namun begini, Anda itu memangnya dikasih apa oleh Tuhan Anda? Dikasih sajian apa sebenarnya? Sehingga Anda itu sangat setia sekali dengan Tuhan Anda. Kau tak perlu tahu diriku dikasih apa. Yang intinya kembalikan dahulu Tuanku. Loh, saya akan mengembalikan Tuhan Anda. Jika Tuhan Anda itu nanti sudah bertobat dan mengembalikan kendaraan-kendaraan yang sudah mereka ambil. Ini, kau tahu, Anda tahu, ini mobil sangat mahal loh harganya. Dan Tuhan Anda itu ingin menghipnotis korban, yaitu dari Mas Rakil. Supaya Mas Rakil itu memberikan mobil ini semena-mena ataupun percuma, secara cuma-cuma. Mengapa kau selalu mencampuri apa yang dilakukan Tuanku? Sebenarnya, jika Tuhan Anda itu tidak berbuat jahat dan menggunakan ilmunya untuk hal kebaikan, maka saya juga tidak akan ikut campur dengan urusan Tuhan Anda. Namun, Tuhan Anda itu sudah mencoba untuk merugikan orang lain. Maka dari itu saya harus ikut campur dan turun tangan. Berarti ilmu yang Tuhan Anda miliki itu diberikan oleh diri Anda. Dan diriku ingin bertanya kepadamu. Bagaimana? Sebenarnya apa yang kau miliki itu, kenapa kekuatanku tidak mempan terhadapmu? Ini maksud Anda. Iya. Ini hanyalah batu Dharma Wijaya yang diberikan oleh beliau, Siapa? yaitu Nyai Roro Kidul, untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Nyai. Tenang, tenang. Tenang terlebih dahulu. Akan saya tutup terlebih dahulu energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ampun. Apakah dirimu pengikut Nyai Roro Kidul? Saya bukanlah pengikut dari beliau. Saya hanya mendapatkan mandat dari beliau untuk menyebarkan amanah yang beliau berikan kepada kami. Ampuni aku. Ya, saya akan mengampuni diri Anda. Namun begini,
saya di sini sebenarnya ingin supaya Anda itu tidak mengganggu umat manusia lagi dan jangan ikut campur. Baiklah, diriku akan lepas dari tuanku. Dan diriku berjanji kepadamu, tidak akan pernah untuk mengganggu para bangsa manusia. Atau diriku tidak akan lagi mengikuti manusia yang akan jahat kepadanya. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak karena diri Anda itu sudah bersedia untuk menjauhi bangsa manusia. Begini saja, supaya Anda itu ke depannya bisa saya percayai. Apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Tentu saja, diriku bersedia. Katakanlah. Sekarang ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin kan. Amin Mas. Sekarang saya akan membimbing diri Anda supaya Anda itu mengetahui seberapa besar ciptaan Yang Maha Kuasa, seberapa tinggi langit itu berkuasa, supaya Anda sadar dengan apa yang sudah Anda lakukan saat ini itu belum seberapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, diriku akan menuruti apa yang kau katakan. Alhamdulillah, jika Anda menurutinya, saya turut senang. Alhamdulillah, Anda itu bisa mencoba untuk berpikir lebih jernih. Ya, semua itu berkat lantaran dari Gusti Allah. Tentunya kita menggunakan media Batu Dharma Wijaya yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya mohon kepada diri Anda untuk kedepannya, jauhi bangsa manusia. Baiklah, diriku berjanji tidak akan mengganggu para bangsa manusia entah turut siapapun itu. Baik, terima kasih banyak. Sekarang Anda itu setelah ini permasalahan ini selesai, Anda ikut dengan saya dan saya akan membimbing diri Anda. Baiklah, diriku akan mengikutimu. Alhamdulillah. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas, bangun Mas. Kok saya ada di atas, Rik? Oh, jadi gini, tadi makhluknya kan di sini. Iya. Otomatis dia itu lompat masuk ke dalam mobil. Astagfirullahaladzim. Yaudah ini tutup. Insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi. Ditutup aja. Alhamdulillah. Oke. Loh, Ini apa, Rik? iya. Gimana? Loh Ki, gimana Ki? Oh, ini Mas Ragil udah sadar. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Iya, alhamdulillah. Coba monggo duduk dulu. Sini. Ini, Mas. Aduh, Duduk dulu sini, Mas. Sini. Mas. Oke, alhamdulillah. Tapi udah nggak apa-apa ya Mas ya? Udah sadar ya Mas ya? Alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah juga Mas, mobilnya ini sudah kita netralisir. Insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi. Begitu. Kemudian gini Mas, ya ini nanti mobilnya bisa jenengan bawa lagi ya Mas ya. Namun memang untuk kedepannya harus berhati-hati lagi sih Mas. Begitu. Misalnya saya sih juga terlalu percaya dengan apa ya, kayak ya oknum yang mau berbuat jahat. Oh, Terus terlalu percaya. iya. Terus saya juga nggak bawa Mm-mm. teman gitu ya. Buat pelajaran buat sampean. Untuk lain kali berhati-hati kembali. Berhati-hati lagi. Nah, Tidak terjadi seperti ini. kemudian memang dari apa yang tadi saya dapatkan Ki Abu, ternyata memang ada makhluk yang menghasut korbannya supaya korbannya itu yakin kepada pelakunya itu. Nah ini Mas Ragil mungkin sudah diyakinkan dihasut oleh salah satu makhluk, tapi Karena posisinya kalau satu kemungkinan bisa lepas, bisa nah sadar kembali. iya. Karena posisi tadi tuh Masya Allah itu lemas memang. Mm-mm. Lemes Iya. banget sampai nggak sadar diri saya. Nggak sadar diri memang sih, tadi kan dibawa sama
narasumber dari Pak Sapri, kemudian sama Ki Abu ke tempat Pak Lurah. Nah, sebelum saya sadar nih ya Mas, saya tuh kayak apa, di bayangan saya itu ada kayak aki-aki itu pakai kayak liontin di kepala saya gitu. Oh, Tadi. oh berarti ini mungkin. Oh, Ini mungkin ngelihatnya itu kaki aki. iya. Iya, ini Ki Abu, Sebenarnya Mas, iya. tadi Ki Abu itu yang nyadarin jenengan gitu. Karena saya masih kayak kurang sadar jadi. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Kurang paham lah ya, Mas. Cuman Nggak saya apa-apa. pengen menanyakan gitu loh, itu sih apa sih ya fungsinya itu buat apa? Kayak rasa saya itu setelah lihat itu kayak rasa tenang gitu. Oh, maksudnya dari liontin tadi ya. Dari ini ya, Mas ya. Nah, serupa. Oh, nah ya itu oh, tuh ini kayak ya. gitu bentuknya. Kalau ini adalah batu Dharma Wijaya, Mas. Oh, Nah, ini insya Allah Artinya untuk juga liontinnya juga sama, itu liontin dari batu Dharma Wijaya. Ini insya Allah untuk ketenangan supaya tidak dihasut oleh makhluk lain, itu insya Allah bisa gitu, Mas. Karena bala tolak bala itu insya Allah juga bisa, Mas, gitu. Kemudian begini untuk Masnya juga ke depannya ya, ambillah pembelajaran yang sudah jenengan petik ya dari kejadian sekarang. Ini insya Allah mobil sudah aman, tidak ada gangguan lagi gitu. Oh iya, pelakunya di sana ya, ya di sana. di sana pelakunya. Ini merapat oh iya Pak, ini Pak, saya mau menanyakan satu lagi. Gimana, gimana? Boleh nggak saya minta batu itu Pak? Oh, itu nanti urusan nanti saja, Mas ya. Yang penting kan kita menyelesaikan permasalahan yang ada dulu. Itu kan pelakunya kan masih ditangkap, ya kan. Saya juga harus nasihati mereka untuk kedepannya jangan dilakukan itu. Jangan sampai ke jalur hukum gitu. Syukur sih bisa diselesaikan secara baik-baik ya, Mas ya. Untuk masalah sampai nanti masalah dan Wijaya itu sebenarnya bisa langsung nantilah setelah kita menguruskan yang itu sana. Iya, Betul kita kan sekali, harus Mas, ngurus sama seperti itu. Masnya ini, Mas Iya, Akil, supaya betul. kan permasalahan kan bisa terselesaikan gitu. Makanya tadi saya suruh tunggu sana, dia khawatir di posisi mobilnya, Mas. Insya Allah nggak apa-apa, Mas. Insya Allah Aman, Mas, ada ya. saya sama Mas Iya, Budi. betul. Betul. Iya, iya. Sama-sama. Pasti panik. Ya sudah. Ya mungkin hanya itu Saya terima ya. kasih buat Pak ini Pak. Oke, sama-sama ya. Oke, Mas, sama-sama, Mas. Sama-sama, Mas ya. Iya. Ya intinya ambil sisi positifnya saudara dan juga buang sisi negatifnya. Kemudian mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kita akan pamit, kita akan menasihati para pelakunya itu supaya dia itu sadar dan bertobat. Kemudian nanti kan kita akan berdiskusi dengan Mas Ragil. Bagaimana maunya Mas Ragil untuk pelakunya diapakan itu kan tergantung dari dirinya Iya, benar sekali. gitu. Karena urusannya mungkin akan sangat panjang, jadi kita tutup saja. Saya Hendrik dan juga ada Mas Budi serta Ki Abu dan Mas Ragil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu Aja, ya, tidak bisa.